Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Ramadan Hirapli dengan NIM P071331240050 dan saya dari Prodi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai tugas tentang inspeksi sarana sanitasi sumur gali dengan pompa yang dibimbing oleh Bapak Abdul Khair, SKM MSI. Baik, yang pertama, untuk tujuan dari inspeksi ini adalah untuk mengetahui sarana air bersih sumur pompa rumah yang berkaitan dengan aspek sanitasi dan kualitas sarana lingkungan. Lalu selanjutnya, penilaian faktor resiko sumur gali dengan pompa. Untuk resiko rendah itu ada dari 0 sampai 2, untuk resiko sedang dari 3 sampai 5, untuk resiko tinggi ada 6 sampai 9, untuk resiko amat tinggi dari 10 hingga 11. Lalu selanjutnya untuk lokasi ada di perumahan Geria Bukit Intan, Sungai Tiung, Cempaka, Banjarbaru. Dengan nama pemilik ada Ibu Lidiawati dan untuk tanggal kunjungan pada 11 Mei 2025. Lalu dilanjutkan dengan diagnosa khusus. Diagnosa yang pertama, apakah pompa rusak atau lepas dari dudukannya sehingga kontaminan bisa masuk ke dalam sumur? Dapat dilihat di sini pompa tidak mengalami rusak atau lepas dari dudukannya. Lalu diagnosa yang kedua, apakah lantai plesteran atau dudukan tidak ada atau tidak utuh sehingga kontaminan bisa masuk ke dalam sumur? Baik, di sini dapat dilihat bahwa tidak ada lantai plesteran atau dudukan pada pompa sehingga memungkinkan kontaminan bisa masuk ke dalam sumur. Lalu diagnosa yang ketiga, jika ada lubang inspeksi, apakah tutupnya tidak ada atau tidak utuh sehingga kontaminan dapat masuk ke dalam sumur? Baik, dapat dilihat di sini sumur memiliki lubang inspeksi dan ada tutupnya sehingga tidak memungkinkan untuk kontaminan dapat masuk ke dalam sumur. Diagnosa yang keempat, apakah ada kekurangan atau kerusakan di dinding sumur yang terlihat? Bisa dilihat di sini tidak terlihat adanya kekurangan atau kerusakan dari dinding sumur. Diagnosa yang kelima, apakah apron atau lantai di sekeliling sumur tidak ada atau tidak utuh untuk mencegah kontaminan masuk ke dalam sumur? Dapat dilihat di sekeliling sumur tidak terdapat apron atau lantai sehingga memungkinkan untuk kontaminan masuk ke dalam sumur. Diagnosa keenam, apakah saluran air limbah tidak memadai sehingga dapat menyebabkan genangan di area sekitar sumur? Dapat dilihat di sekitaran area sumur tidak terdapat saluran air limbah sehingga dapat menyebabkan genangan di area sekitar sumur. Diagnosa yang ketujuh, apakah pagar atau batasan yang melingkari sumur tidak sempurna sehingga binatang dapat memasuki area sumur? Dapat dilihat bahwa sumur ini tidak memiliki batasan atau pagar yang melingkari sumur. Diagnosa yang kedelapan, apakah ada sarana sanitasi dalam jarak 15 meter dari sumur? Terdapat sarana sanitasi dalam radius jarak 15 meter dari sumur. Diagnosa yang kesembilan, apakah ada sarana sanitasi di bagian lebih tinggi dalam radius 30 meter dari sumur? Terdapat sarana sanitasi di bagian yang lebih tinggi dalam radius 30 meter dari sumur. Diagnosa yang ke-10,
apakah ada tanda-tanda sumber pencemar lain yang terlihat dalam radius 15 meter, seperti binatang, sampah, permukiman, tempat BABS, dan penyimpanan bahan bakar. Terdapat permukiman warga di sekeliling area radius 15 meter dari sumur. Diagnosa yang ke-11, apakah ada titik masuk ke aquifer yang tidak terlindungi dalam radius 100 meter, seperti sumur terbuka atau sumur bor? Tidak terlihat adanya sumur terbuka atau sumur bor dalam radius 100 meter dari sumur.